Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulan Febriani selaku perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming atau metode simplex, fungsi tujuan, maksimum fungsi batasan sama dengan. Pengertian metode simplex merupakan bagian dari linear program dalam memecahkan permasalahan yang mempunyai dua atau lebih variabel keputusan. Metode simplex juga dapat dilakukan dengan cara pendekatan tabel, yang dinamakan tabel simplex metode. Tabel simplex metode itu sendiri dimulai dari suatu pemecahan dasar yang fleksibel ke pemecahan dasar fleksibel lainnya. Dan metode itu dilakukan secara berulang-ulang atau perbaikan sehingga diperoleh pemecahan solusi yang optimal. Dan poin kedua itu ada metode simplex fungsi batasan sama dengan. Untuk masalah dengan fungsi kendala tanda sama dengan harus ditambah variabel buatan. Kenapa? Karena batasan sama dengan tidak memiliki variabel basis. Apa sih variabel basis? Variabel basis itu merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Dan iterasi itu sendiri merupakan perhitungan berulang di mana hasil dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Dan oleh karena itu, dengan menambahnya variabel buatan, maka tabel awal simplex dapat dibentuk. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan metode simplex. Terdapat 10 langkah yaitu A. Mengidentifikasikan fungsi, tujuan, dan variabel keputusan serta memformulasikan dalam simbol matematis. B. Mengubah pertidaksamaan fungsi kendala dengan tanda sama dengan yang harus menambah variabel buatan atau artificial variable M karena batasan sama dengan tidak memiliki variabel basis. C. Masukkan data fungsi tujuan dan kendala-kendala yang telah diubah tersebut ke dalam tabel simplex dan nilai kanan atau NK. D. Menentukan variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar dan akan menjadi kolom kunci atau untuk maksimasi. E. Mencari baris kunci yaitu angka positif terkecil pada indeks, menentukan nilai indeks seperti kasus sebelumnya. F. Menentukan angka kunci. G. Mengubah angka pada baris kunci yaitu membuat angka kunci baru dengan cara nilai atau elemen pada baris kunci yang lama dibagi angka kunci. H. Membuat baris baru dengan cara mengubah nilai pada baris lain atau di luar baris kunci. Nilai masing-masing baris yang lama dikurangi nilai masing-masing baris kunci baru di mana sebelumnya telah dikalikan dengan masing-masing koefisien kolom kunci. Pada I. Memastikan seluruh elemen pada baris C1 sampai Z1 tidak ada yang bernilai negatif konstanta pada variabel M. Apabila masih terdapat nilai negatif, maka diulangi melalui langkah ke-6 dan seterusnya. J. Apabila elemen pada baris C1 sampai Z1 tidak ada yang bernilai negatif pada konstanta di depan variabel M, maka proses eksekusi telah selesai. Nilai Z optimum dan besarnya variabel keputusan berada kolom tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memberikan contoh kasusnya. Contoh kasus 1 fungsi tujuan. Maksimalkan Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Fungsi kendala A 2x1 kurang dari sama dengan 8, B 3x2 kurang dari sama dengan 5, C 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Langkah yang pertama, ubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan Z min 3x1 min 5x2 min M S3 sama dengan 0, 2x1 plus S1 sama dengan 8, 3x2 plus S2 sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 plus S3 sama dengan 30. Langkah yang kedua, persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan seperti pada gambar di bawah ini. Bisa juga dicari dengan perkalian sebagai berikut. A 1 min dalam kurung M kali 0 sama dengan 1, B min 3 min M min dalam kurung M kali 6 sama dengan min 3 min 6M, C min 5 min dalam kurung M kali 5 sama dengan min 5 min 5M, D 0 min dalam kurung M kali 0 sama dengan 0,
E 0 min dalam kurung M kali 0 sama dengan 0. F M min dalam kurung M kali 1 sama dengan 0. G 0 min dalam kurung M kali 30 sama dengan min 30M. Angka yang ketiga, hasil langkah 2 dan fungsi persamaan lainnya dimasukkan ke dalam tabel simplex. Bisa dilihat pada tabel 5.1 tabel simplex langkah 3 untuk contoh kasus yang pertama. Kemudian langkah yang keempat, tentukan variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar yang akan menjadi kolom kunci. Kemudian tentukan nilai indeks setiap baris, yaitu membagi nilai NK dengan masing-masing nilai negatif di depan M yang terbesar. Kemudian langkah yang kelima, pilih nilai indeks dengan nilai positif paling kecil. Jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Dalam kasus ini adalah baris S2. Dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci, yaitu angka 2, yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom, didapatkan NBBK. Saya ingin melanjutkan contoh kasus yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad Rohani. Contoh kasus satunya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan contoh kasus 2-nya. Contoh kasus 2 terdiri dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan yaitu maksimal Z sama dengan 6x1 ditambah 8x2. Fungsi kendala yang terdiri dari 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil dari 10. 3x1 ditambah 5x2 sama dengan 15. Selanjutnya langkah 1. Merubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan. Z dikurang 6x1 dikurang 8x2 dikurang M S2 sama dengan 0. Selanjutnya 2x1 ditambah 3x2 ditambah S1 sama dengan 10. Selanjutnya 3x1 ditambah 5x2 ditambah S2 sama dengan 15. Untuk angka selanjutnya, angka nomor 2, fungsi persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan, seperti contohnya di bawah ini, yaitu contoh gambar 5.3. Selanjutnya langkah nomor 3, masukkan fungsi persamaan ke dalam tabel simplex, yang itu terdiri dari contohnya yang seperti tabel 5.6. Nah, selanjutnya langkah nomor 4, tentukan variabel M yang memiliki nilai negatif paling besar, kolom kunci, kemudian tentukan nilai indeks setiap baris dengan membagi nilai yang berada pada masing-masing kolom dengan nilai negatif M yang terbesar masing-masing kolom kuncinya. Yaitu contohnya seperti tabel 5.7. Selanjutnya langkah 5, pilihlah baris pada nilai indeks dengan nilai positif paling kecil. Jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom seperti didapat di nilai baris baru kunci. Yang itu NBBK dapat dilihat seperti contohnya. Dan seterusnya dapat mencari baris baru lainnya seperti pengerjaan di bawah ini, yaitu contohnya seperti tabel 5.8. Selanjutnya langkah nomor 6, tentukan nilai baris baru dari Z, S1 dan S2 yang berubah menjadi X2, yaitu terdiri dari maka hitunglah nilai pada baris Z dan S1 baris Z. Baris Z yang terdiri dari baris lama, NBBK baris baru. Dan selanjutnya baris S1 terdiri baris lama, NBBK dan baris baru. Hasil dari perhitungan baris baru dilihat pada contohnya di bawah ini, tabel 5.8. Hingga langkah nomor 7. Ulangi langkah yang sama seperti langkah 4 dengan memilih nilai M dengan negatif paling besar. Pilihlah indeks dengan nilai positif paling kecil. Jadikan baris tersebut merupakan baris kunci. Dengan membagi setiap nilai pada baris kunci dengan angka kunci yang merupakan perpotongan antara baris dan kolom. Selanjutnya, hitunglah nilai pada baris Z
dan X2 baris Z yang terdiri dari baris Z yang terdiri dari baris lama NBBK dan baris baru. Baris X2 yang terdiri dari baris lama NBBK dan baris baru. Baris baru dimasukkan pada tabel, yaitu contohnya seperti tabel 5X9. Kesimpulan contoh kasus 2, karena nilai Z sudah tidak ada yang negatif, maka sudah dapat diperoleh hasil solusi optimum, yaitu X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 30. Sekian penjelasan materi linear programming, metode simplex, fungsi tujuan, maksimus, fungsi, batasan sama dengan, yaitu yang kita bacakan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.